Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di podcast PC Muslimat NU Sidoarjo. Podcastnya ibu-ibu yang keren-keren tentunya. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan yel-yel untuk memotivasi kita agar selalu bersemangat. Tentunya dengan yel kebanggaan muslimat. Muslimat NU maju, Muslimat NU jaya, Muslimat NU luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, perkenalkan nama saya Nur Aziza selaku host podcast pada hari ini. Dan podcast kali ini bertema sehat dan bugar selama puasa Ramadan. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, yakni beliau Dr. Destri Wahyu Ningrum SPK FR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau saat ini berdinas di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, dan Rumah Sakit Rohman Rohim Sukodono Sidoarjo di Poli Rehabilitasi Medik. Beliau juga sebagai pengurus PC Muslimat Sidoarjo bidang kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo Dok, apa kabarnya? Alhamdulillah. Meskipun puasa tetap semangat ya, beraktivitas. Aktivitas dokter ini luar biasa, setiap hari sangat padat dan ini tidak mengurangi kebugaran dan sehatnya dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, bahwa kesehatan adalah faktor yang sangat penting untuk menjalani puasa Ramadan sebulan penuh. Tubuh yang kurang fit dan kurang sehat itu juga akan berpengaruh terhadap aktivitas kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi loyo, migrain dan lain sebagainya. Coba kita tanyakan kepada pakarnya. Apa benar Dok bahwa berpuasa itu menyehatkan bagi tubuh kita? Ya. Memang ini Bu Aziza ya, akhir-akhir ini dan bahkan ya bukan akhir-akhir ini saja ya, sebenarnya sudah banyak sekali penelitian yang mencari tahu bagaimana sebenarnya efek puasa untuk kesehatan. Dan dari banyak penelitian itu ternyata puasa terbukti sangat bagus dampaknya untuk kesehatan. Salah satunya yang nyata di depan kita itu dengan berpuasa berat badan maupun lingkar perut kita bisa berkurang. Cocok itu kan, ini. Ya, untuk orang dengan berat badan yang ideal, otomatis resiko kesehatan, resiko terkena penyakit itu juga akan berkurang. Salah satu penyakit misalnya penyakit metabolisme yaitu diabetes, nah, itu berkurang. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah berkurangnya kadar gula dalam tubuh, sehingga bagus untuk para penderita diabetes misalnya yang dalam catatan tertentu. Kemudian dikatakan juga dari penelitian bahwa puasa itu bisa memberikan dampak yang bagus untuk penurunan kolesterol, lemak itu ya. Dan dengan berpuasa peradangan yang sedang terjadi di tubuh kita, misalnya entah karena suatu infeksi dan sebagainya, itu bisa berkurang karena ternyata sesudah dicek itu terdapat penurunan aktivitas sel-sel yang berfungsi untuk proses peradangan itu gitu. Jadi berkurangnya interleukin dan sebagainya. Berarti tidak hanya menyehatkan tapi bisa mengobati, begitu Dok ya, berpuasa ini ya. Terkadang orang yang memiliki penyakit diabetes, dokter tadi sudah menyebutkan bahwa sangat bagus untuk bagi penderita diabetes atau tekanan darah. Malah di masyarakat ada yang mengatakan tidak berpuasa gara-gara punya penyakit
diabetes dan tekanan darah tinggi itu malah tidak berpuasa. Berarti ini sangat bagus dok ya untuk mengobati. Untuk kedua kondisi tersebut memang harus dengan catatan tertentu. Kita bahas untuk diabetes dulu ya. Jadi orang orang yang menderita diabetes atau kita biasa disebut diabetesi ya, itu ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan, yaitu misalnya kondisi diabetes yang tidak terkontrol, gitu. Artinya sesudah diperiksa gula darahnya ternyata masih lebih dari 300 dan pasien tersebut tidak mengkonsumsi obat dengan teratur. Nah, ya itu memang tidak disarankan untuk berpuasa pada kondisi yang tidak terkontrol. Tapi untuk pasien-pasien dengan diabetes tipe 1 ya, diabetes tipe 1 itu artinya dia gula darah tinggi akibat adanya kerusakan sel beta pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Yang fungsi hormon insulin itu adalah untuk mengolah gula darah kita ya sehingga tidak tinggi dan bisa digunakan sebagai sumber energi. Nah, itu biasanya diderita sejak kecil. Itu tidak masalah untuk mengikuti puasa, menjalankan puasa. Nah, sedangkan untuk diabetes tipe 2 yang kebanyakan kita temui di masyarakat itu terjadi pada orang dewasa ya, dewasa muda maupun lanjut usia, itu adalah terjadi karena adanya resistensi. Resistensi itu apa ya namanya? Tidak respon. Jadi tidak respon. Ya, tidak respon terhadap hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas sehingga pengolahan gula darahnya terhambat. Jadi kalau diukur gula darah tinggi. Nah, itu jika penderita diabetes tipe 2 itu sudah menjalankan pengobatan rutin ya dan gula darah ada di rentang yang sudah terkontrol, yaitu di bawah 300 gitu ya. Misalnya dicek gula darah acak itu tidak lebih dari 300 itu bisa menjalankan puasa dengan catatan harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Terus untuk penderita tekanan darah tinggi atau rendah itu berpengaruh apa tidak dok? Untuk penderita tekanan darah tinggi itu juga sebenarnya mirip-mirip ya dengan diabetes, yaitu jika dia itu tekanan darahnya di ambang tekanan darah tinggi yang range ringan maupun sedang itu aman-aman saja ya menjalankan puasa. Namun untuk yang sudah tekanan darah yang tingginya itu yang kita sebutnya krisis hipertensi itu tekanan darah di atas 200 per 140-an gitu, yaitu harus diobati dulu sampai tekanan darahnya bisa terkontrol. Dan tentunya tetap dengan konsultasi dengan dokter yang merawat itu untuk tekanan darah tinggi ya. Demikian juga yang tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah tinggi tadi di atas 140 ya. Per 90 atau per 100 gitu. Untuk yang tekanan darah rendah disebut tekanan darah rendah jika tekanan darah itu di kisaran di bawah 90 per 60. Nah, orang dengan tekanan darah rendah ini cenderung kadang itu secara klinis lebih sensitif dia dibandingkan tekanan darah tinggi, karena untuk beraktivitas biasanya dalam kondisi tidak berpuasa pun sering pusing gitu ya, geliem, terus pandangan kabur gitu. Nah, itu untuk kondisi yang seperti itu ya memang ada catatan khusus saat dia ingin menjalankan puasa, di samping memang harus konsultasi dengan dokter. Yang kedua, asupan garam maupun asupan cairannya itu harus benar-benar diperhatikan. Iya, betul. Itu tadi beberapa penyakit yang diderita pada umumnya orang berpuasa ya. Tapi dengan beberapa penyakit yang dialami seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau rendah itu tidak mengurangi mungkin kita bisa berpuasa tetap sehat dan bugar ya dok ya. Terus mungkin ini pertanyaan begini dok, mungkin ini umum gini.
bagaimana cara agar meskipun kita itu punya beberapa penyakit ringan atau berat, agar gizi dan energi kita itu tetap terpenuhi selama menjalankan ibadah puasa. Energi dan gizi itu tetap terpenuhi. Iya, oke. Sebenarnya itu dalam menjalankan puasa itu sebenarnya kalau kita asupan kita benar ya, itu nggak ada bedanya kok dengan tanpa berpuasa ya. Jadi cuman bedanya itu hanya waktu makannya. Kalau waktu makan kita saat tidak berpuasa itu kan 3 kali sehari. Nah ini diganti hanya 2 kali sehari. Nah nanti di sini memang ada trik-triknya ya, agar asupan dan gizi kita itu cukup sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan bagus ya. Yang pertama itu usahakan makan sahur nih ya. Makan sahur ini mendekati waktu imsak gitu. Itu yang pertama dari waktunya ya. Yang kedua, jenis makanan yang kita pilih ya. Jenis makanan, jumlah dan cara penyajiannya itu harus cara penyajian juga harus tepat. Untuk sahur itu sebaiknya kita mengkonsumsi 30-40% dari kebutuhan harian kita. Jadi misalnya kebutuhan harian kita itu 50% itu harus terdiri dari karbohidrat ya. Terus 30%-nya protein. 20%-nya itu lemak. Nah itu dalam waktu normal itu segitu ya. Nah untuk waktu sahur kita ambil 30-40%-nya itu untuk kuantitas jumlahnya ya. Nah untuk komposisinya sebaiknya kita makan karbohidratnya. Karbohidrat itu kan contohnya itu nasi, jagung, kentang gitu ya, yang umum kita konsumsi. Nah untuk sahur ini usahakan kita mengkonsumsi karbohidrat yang indeks glikemiknya itu rendah. Contohnya beras merah, gandum itu, apalagi ya beras coklat bisa ya. Terus bagi masyarakat yang ini menengah ke bawah mungkin iya. Sahur pakai gitu. Ya tapi ada tujuannya itu. Meskipun kita tidak mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak, dengan kita mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi serat atau indeks glikemiknya rendah tadi itu, dia akan menjaga lambung kita itu penuhnya itu agak lama gitu. Jadi metabolisme atau pencernaan di situ itu tidak terlalu cepat gitu. Jadi awet kenyang gitu ya. Itu di samping itu ya memang tinggi seratnya itu yang kita cari ya, karena dengan serat yang tinggi itu dalam kondisi berpuasa yang kadangkala itu identik dengan kurang cairan, kurang apa itu nanti dengan serat yang tinggi itu bisa membantu metabolisme tubuh kita itu tetap dalam kondisi normal, jadi BAB juga lebih lancar ya, jadi nggak ada gangguan di pencernaan gitu. Itu untuk karbohidratnya. Kemudian selain karbohidrat itu kita harus mengkonsumsi protein ya. Protein ini yang kita kenal umum yang bagus untuk sahur itu daging ayam misalnya ya. Daging ayam, telur bisa, tahu, tempe itu ya sebenarnya protein ya. Kemudian ini sayur dan buah. Sayur dan buah itu harus itu waktu sahur, sehingga serat kita yang selain dari karbohidrat indeks glikemik rendah tadi juga didapatkan dari sayur dan buah. Itu untuk menjaga agar tubuh kita itu kenyangnya lebih lama. Dan badan bisa lebih fit dan lebih produktif, jadi nggak mager. Nah, untuk seberapa banyak itu yang dianjurkan, yaitu dari Kemenkes sendiri sudah ditetapkan sebenarnya gizi seimbang itu seberapa. Yaitu misalnya dalam satu piring itu, ini saya bawa kebetulan gambarnya. Nah ini piring teh nih. Ini disebut piring teh. Piring teh. Ya, jadi satu piring ini kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama ini tempatnya karbohidrat. Nah, untuk sahur ini diisi yang tadi beras merah atau gandum dan sebagainya itu. Kemudian yang di sini
ini proteinnya. Protein ini 1/4 dari piring juga, sama dengan karbohidratnya. Ini terdiri dari tadi daging ayam, ikan-ikanan gitu ya. Nah, yang separuh piring Lebih ini banyak ini ya. ya, ini berisi sayur dan Wah. buah-buahan. Ada lagi piring itu yang dibagi jadi gini lagi, ini dibagi 2 lagi gini. Bisa jadi sini sayur, sini buah. Nah, ini kalau dulu itu disebut 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kalau sekarang pedoman gizi seimbang isi piringku. Nah, sayur dan buah ini kita itu bertahan lebih lama, stamina kita itu dari sayur dan buah ini. Ya, dia tinggal di lambung lebih lama, dicerna lebih lama gitu. Makanan-makanan yang tinggi serat seperti itu. Kemudian konsumsi cairan untuk mencegah dehidrasi. Ya, kita menggunakan rumus 2-4-2, yaitu 2 gelas di waktu sahur, 4 gelas waktu berbuka, bisa waktu sesaat sesudah azan ya, kita konsumsi air putih 1 gelas, lalu habis itu sesudah makan kurma gitu ya, sebelum sholat maghrib, dan sesudah makan besar. Nah, kemudian 2 gelas sesudah sholat taraweh ataupun sebelum tidur. Nah, untuk berbuka puasa usahakan mengkonsumsi kurma dulu, terlebih dahulu sebagai takjilnya, karena kurma ini cepat diolah ya, dan dia tinggi serat juga, dan gulanya juga bisa cukup mengganti kebutuhan gula kita selama sehari berpuasa. Nah, kemudian baru mengambil makanan berat ya, makanan besarnya itu sama dengan sahur tadi, dengan menggunakan konsep piring T tadi ya. Karbohidratnya di sini bisa kita gunakan karbohidrat indeks glikemik yang tinggi seperti nasi putih, kentang itu boleh. Nah, kemudian buah-buahan ini kita pilih yang kadar airnya juga banyak ya, seperti misalnya semangka, terus habis itu jeruk, apel gitu. Ya, kemudian tidak kalah penting adalah menjaga kebugaran dengan tetap berolahraga meskipun puasa. Nah, tipsnya adalah berolahraga 30 menit sebelum berbuka puasa. Ya, nah meskipun pada saat itu kan kondisi kita sudah lapar, itu sudah di ubun-ubun ya, sudah puncak-puncaknya. Nah, tapi itu nggak masalah, karena kita bisa menggunakan energi dari cadangan lemak di tubuh kita, seperti di lemak perut ataupun lemak di lengan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai energi untuk melakukan olahraga sebelum berbuka, atau pilihan lain adalah olahraga di sesudah taraweh. Nah, pilihan olahraganya itu yang intensitas rendah sampai sedang, yaitu misalnya contoh berjalan cepat ya, terus bersepeda statis gitu, atau latihan beban dengan menggunakan angkat-angkat beban gitu aja. Pokoknya harus ada latihan fisik ya, minimal paling enggak stretching gitu ya. Itu. Kemudian tips untuk penderita diabetes ya, hendaknya 1, konsultasi dengan dokter, 2, konsumsi obatnya itu yang perlu diperhatikan waktunya. Kemudian itu tadi, kalau misalnya di tengah-tengah puasa ternyata terdapat keluhan keringat dingin, pusing ya, segera dibatalkan, karena kemungkinan bisa terjadi hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah. Kemudian untuk yang penderita hipertensi, tipsnya adalah kurangi konsumsi garam. Kalau perlu makanan itu nggak usah dikasih garam, karena sebenarnya dari makanan itu sudah ada kandungan garam. Ya kan normalnya kita garam itu 6 gram per hari ya, atau sekitar 1 sendok teh itu untuk 1 hari. Untuk pasien hipertensi itu sebaiknya kurang dari itu. Nah, kemudian untuk pasien hipotensi itu sama seperti pasien diabetes, jika ada keluhan kepala berputar, mual, ya keringat dingin, segera dibatalkan karena kemungkinan tensinya juga rendah. Itu saja ya. Oke. Pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Namun sebelum saya tutup terlebih dahulu, saya sampaikan ringkasan hari ini. Pertama, tips puasa sehat dan bugar itu ada 3 tips yang harus kita jalankan. Pertama adalah kita memperhatikan makanan kita, baik pada saat sahur maupun berbuka, dengan memperhatikan
isi piringku, yakni dengan gizi yang seimbang. Yang kedua adalah tubuh kita memerlukan cairan, untuk itu kita atur konsumsi air dengan rumus 2-4-2, 2 gelas kita minum pada saat sahur, kemudian 4 gelas saat berbuka puasa, dan 2 gelas menjelang tidur. Yang terakhir, meskipun kita berpuasa, kita dianjurkan untuk tetap berolahraga. Demikian pemirsa podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bu Dokter yang luar biasa pada hari ini. Semoga yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan tetap sehat meskipun berpuasa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.